Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan bacaan kebenaran dan bertampung. Izin Ibu. Gibehume nanam padi. Cakap. Makan empah ayam sampai daun salak. Cakap. Kita mulai acara pagi ini dengan mengucapkan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena bahasa kita kurang nyaman ya kacang mete. Cakap. Banyak orang ingin makanan. Cakap. Acara hari ini acara IHT. Semoga Bapak Ibu bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Kepala PDD SMP 3 Bakam, yang saya hormati Fasilitator IHT Ibu Hasri MPD, selamat datang Bu, kami ucapkan di UPDD 3 Bakam. Yang kami hormati Ketua Komite UPDD SMP 3 Bakam Ibu Angkri Retika Dia Sejarah Ekonomi, dan Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan sebagai peserta IHT pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat melaksanakan kegiatan yang mana kegiatan ini adalah kegiatan IHT, in-house training, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran di UPTD SMP 3 Bakam. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dan apa yang diberikan kita kepada kita hari ini mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan positif yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran di UPTD 3 Bakam dan menjadi pembelajaran yang lebih baik untuk sekolah kita. Salam berantakan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah beliau sehingga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hamdi SPD sebagai master of ceremony hari ini akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini agar berjalan hikmah, lancar dan bahagia, mari kita pertama-tama melakukan lafaz basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya acara yang kedua yaitu adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Handika Prayogo SPD. Kepadanya disilakan. Oleh saya sendiri. Baiklah, untuk doa kita akan pimpin secara Islam. Bagi Bapak Ibu mohon maaf untuk belajar agama Muslim untuk disesuaikan dengan caranya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu mujida biha min al-ahwali wal afat wa taqulina biha min jami'il hajat wa tuhina biha min jami'il syi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa min jami'il khairati bil hajati wal radi wa ba'da mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna mutabatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awal wa akhir wa zahir wa batin wa qawla wa fi'la wa ta'ata wa ibadata wa amalan salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa arhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i. Semoga kita yang membaca doa dan in-house training peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran UPTD SMP 3 Bakam tahun 2024 kepada yang terhormat Ibu Warinata SPD. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentulah karena dari MC kita mulainya dengan maksud, maka saya pun akan memulai
libur ke Belitung naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Anggri Resti Kadia, Sarjana Pertanian. Kemudian yang terhormat Ibu Hastri MPD selaku narasumber kegiatan peserta in-house training peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran. Adapun latar belakang kegiatan in-house training ini adalah kurikulum merdeka yang sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, mengamanatkan setiap proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah agar direfleksikan. Pada kurikulum merdeka, pentingnya refleksi dalam setiap akhir langkah proses pembelajaran atau sejumlah rangkaian pembelajaran, bahkan mungkin bagian dari jenjang tertentu dalam keseluruhan proses pendidikan adalah sebuah keharusan yang mesti dilaksanakan. Tujuannya supaya setiap proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. Refleksi dilaksanakan dengan menggunakan cara berpikir bertumbuh, cara berpikir mendorong terlaksananya proses secara maksimal, dan perbaikan atau tindak lanjut sebagai bagian siklus dari sebuah proses. Dengan melakukan refleksi pembelajaran akan mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga dapat dijadikan dasar atau acuan untuk mengukur sejauh mana tingkat. Yang ketiga, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 250/P/2023 tentang penerimaan dana bantuan operasional sekolah kinerja bagi sekolah yang memiliki kemajuan terbaik tahun anggaran 2024. Selanjutnya, SK Kepanitiaan Kegiatan In-House Training Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran. Adapun tujuan kegiatan yaitu adalah agar pendidik dan tenaga kependidikan di UPTD SMP Negeri 3 Bakau memiliki kompetensi yang sejalan dengan kurikulum merdeka dan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu mampu melakukan refleksi pembelajaran sebagai bentuk perbaikan pembelajaran, sehingga rapor pendidikan UPTD SMP Negeri 3 Bakau akan meningkat di tahun 2005 dan tahun-tahun setelahnya. Yang menjadi sasaran pada kegiatan ini adalah peserta berjumlah 17 orang yang terdiri dari 11 orang guru, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, informatika, bimbingan konseling serta prakarya, dan 6 orang tenaga kependidikan. Sumber dana yaitu dari BOSP kinerja sekolah yang memiliki kemajuan terbaik tahun anggaran 2024 di Kabupaten Bangka Tengah. Demikianlah laporan Ketua Panitia Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran, dan kiranya nanti kepada Ibu Ketua Komite, Ibu Anggri Resti Kadia untuk dapat membuka kegiatan ini. Saya akan tutup dengan pantun. Ke sungai nampak buaya, jumlahnya ada 4. Selamat belajar kepada seluruh peserta. Semoga kegiatan ini berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya minta maaf karena tidak punya pantun dan minta dibikin ya. Wakil Kepala Sekolah Pak Rizky, yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini yang luar biasa, sangat ceria dan
saya hormati Bapak Ibu beserta staf tata usaha UPTD SMP Negeri 3 Bakam beserta adik-adik dari kampus mengajar. Baik, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan IHT dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran UPTD SMP Negeri 3 Bakam tahun 2024. Jadi di sini selama pembelajaran di sekolah ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Langsung pembukaan. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada halangan sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dengan akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anggri Restikaria atas sambutan sekaligus pembukaan acara. Maka dengan resmi tadi acara kita in-house training pada pagi hari ini resmi dimulai. Ya Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu acara materi in-house training kita, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran UPTD SMP 3 Bakam tahun 2024, yang mana yang akan disampaikan oleh Ibu Asri Magister Pendidikan. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata dari narasumber kita. Yang pertama, nama Hasri Magister Pendidikan, tempat tanggal lahir Simpang Timbangan 17 Januari 1986, jabatan guru madya, kepala sekolah, dan pangkat golongan pembina 4A, unit kerja SMP Negeri 31 Atap Sungai Selan. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Wow, tepuk tangan untuk pembicara kita. Baik, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu semangat dari Pak Ibu. Tepuk semangat. Oke, karena Bapak Ibu yang sudah semangat, kepada narasumber kita waktu di tempat disilahkan. Pagi luar biasa gitu. Oke, saya ulang ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Saya seperti berada di sekolah sendiri pagi ini, betul ya. Karena mirip nih dengan sekolah kami SMP 3-nya sama ya dah. Kalau lihat bapak ibu gurunya hampir sama ya. Kalau saya lihat nih usia produktif semua ya, sama di sekolah kami juga begitu. Cuma di sini sepertinya lebih banyak ya, rombelnya lebih banyak, kemudian guru-gurunya juga lebih banyak. Kalau kami hanya sudah kami laksanakan terutama di Kombel gitu ya. Saya yakin sekali di sini ada Pak Kini, masternya komunitas belajar ya gitu ya. Ada Bu Ibu. Pembelajaran kita di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah secara berkolaborasi bersama-sama. Oke, tepuk tangan. Silakan. Dik mundur. Nanti dia kemana Bapak ambil. Silakan Pak. Udah ya? Tadi mana tadi Pak? Ya udah ulangnya. Untuk Pak Abi. Jadi luar biasa ya. Kalau saya di tempat lain saya tanya itu Diskusi. iya diskusi, kemudian Terjadwal. terjadwal betul. Apalagi Bersama Bapak Ibu guru
dan stakeholder lain yang Iya betul. Jadi nggak hanya Bapak Ibu guru, tapi juga tenaga kependidikan lainnya pun itu masuk di dalam Kombel. Ada hal yang lebih penting lagi, apa Bapak Ibu? meningkatkan Ada dampaknya. Iya, tujuannya apa di Kombel Meningkatkan itu? hasil belajar peserta didik. kualitas pembelajaran, Fokusnya di mana di Kombel itu? pembelajaran murid, Iya betul, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi apakah Kombel itu boleh membahas hal lain selain itu? Bisa nggak? Bisa, misalnya hal apa? Berdampak pada perbaikan pembelajaran, oke. Yang lain ada dua fokus dari komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikannya. Jadi di dalam Kombel hanya dua ini saja fokusnya. Mungkin Pak Ki juga sudah ngasih materi ke mana-mana, Bu Indah juga gitu ya. Yang pernah saya temui itu Kombel bahasannya masih luas. Malah ada yang bukan Kombel, rapat gitu ya. Jadi rapat bersama yang jadi fokusnya kepala sekolah. Kepala sekolahnya menceramai apa gurunya gitu. Nah, itu disebut Kombel. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu? tidak sama. Tidak ya. Jadi Kombel tadi kolaborasi, kemudian terjadwal atau rutin, kemudian berpusat kepada peserta didik atau murid atau peningkatan kompetensi gurunya. Tapi yang perlu ditekankan, walaupun peningkatan kompetensi guru nanti muaranya tetap ke peserta didik atau ke muridnya, dampaknya gitu ya. Jadi percuma kalau gurunya punya kompetensi yang luar biasa bagaimana gitu ya kan, tapi tidak diterapkan di dalam kelas, ya enggak? Ya. Jadi gurunya pinter IT, Canva, wis, macam-macam bisa gitu ya kan? Paham dia? Atau dia ahli membuat media pembelajaran yang menarik, tapi nggak dipakai di kelas. Buat apa? Ya, jadi kegiatan Kombel adalah pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Benar atau salah? Kamu? Oke, ibu siapa? Ibu Ayu, aku Ibu Ayu. Ibu Febri. Oke, ya, saya minta bantuan Bu Febri tadi. Ya, Betul nggak Bapak Ibu? Sampaikan ya, silakan Bu Febri. Ya, dia main screen Bu. Datang ini nanti. Kalau silakan Bu. Yuk Bu Febri. Bismillah Bu. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu, ini aja Bu. Ya, silakan Bu. Inquiry-nya. Ya, silakan. Ibu siapa? Hah? Bu Puri, ya silakan. Apa Bu Puri? Yang dulu Bu. Refleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi. Oke. Silakan Bu, ambil Bu. Ya, ambil. Dulu. Silakan Bu. Tepuk tangan dong. Puri. Nanti saya baru evaluasi. Saya mau cek dulu nih di Kombel yang sudah berjalan sudah sampai tahap mana ini siklus inquiry-nya. Apakah keempat tahap ini sudah selesai? Dengan siapa ya? Ini yang jadi ibu siapa namanya Bu? Ini guru bukan? Oh, bukan. Tendik ya. Guru aja ya kali, ibu aja. Ibu tendik juga. Tendik juga. Ibu. Oh ya pakai baju-baju ini. Ini tendik semua nih. Iya. Oh tendik semua. Ini tidak Oh ini ya udah. Masih 3 tahap, Bu. Masih sampai refleksi dan evaluasinya belum. Oh evaluasinya belum. Masih betul ya yang disampaikan rutin ya. Iya. Berarti baru satu siklus ya gitu. Satu siklus. Oke ya. Jadi Bapak Ibu refleksi awal biasanya menggunakan apa nih di Kombelnya? Pada saat Bapak Ibu melakukan refleksi awal di komunitas belajar itu
Hasil Data belajar rapor siswa. pendidikan. Oke, rapor pendidikan, hasil belajar siswa, apalagi yang sudah berjalan, apakah pernah menggunakan refleksi awalnya itu hasil jurnal harian guru misalnya, atau hasil observasi guru misalnya, atau menggunakan pemetaan minat bakat. Sudah pernah belum? Belum ya, belum ke sana ya. Sedikit sharing nih Bapak Ibu ya. Di lainnya dibilang di autis, belum sampai ke autis anaknya Kano. Terus dibilang normal, tapi tidak normal, beda kayak kawan yang lain. Nah itu jadi kami ambil refleksi awalnya itu hasil jurnal harian guru, kemudian hasil observasi dari guru mata pelajaran. Anak ini waktu itu di kelas 7, kita kan COVID tuh 2020 ya. Nah saat COVID kan belajarnya daring, anak-anak diberikan tugas, itu nggak kelihatan anaknya ABK. Waktu itu kan hampir setahunan ya Mbak ya, setahunan. Kemudian nggak ada masalah sama nilainya. Begitu di tahun 2021 masuk kelas, itu baru kelihatan bahwa anak ini ABK. Nah dari sana di tahun 2022 itu kan menjadi catatan dulu nih hasil belajarnya pertama, hasil observasi jurnal harian guru. Bagaimana mengatasi anak yang satu ini? Nah itu kami ambil sebagai refleksi awalnya Bapak Ibu. Anaknya pendiam loh, enggak ya, kalau kita tanya juga dia nunggu aja nggak mau jawab. Pelajaran kemarin di Juli gitu ya, Kombel sudah mulai setiap hari Senin kalau di kami rapor mutu hasil belajar siswa, jurnal guru itu dikumpulkan semuanya. Kemudian semua permasalahan semua di list dulu ya, di list. Kemudian nanti tim kecil akan mengidentifikasi mana nih masalah yang paling urgent yang harus kita atasi terlebih dahulu di dalam Kombel. Nah nanti dari tim kecil dia akan mengidentifikasi, kemudian direncanakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Rencana solusinya mau bagaimana, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah actionnya, implementasinya itu di kelas masing-masing ya kan. Nah misalnya kayak kemarin berarti guru harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi kan, harus sesuai nih, anak ini harus diapakan, yang ABK ini diapakan nanti. Jadi guru-guru merancang pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan di kelas masing-masing, dan selanjutnya kami melakukan supervisi untuk melihat bagaimana keterlaksanaan dari perencanaan tadi. Kan sudah perencanaan, implementasi. Nah di implementasi itu ada monitoring dan evaluasi biasanya. Nah monitoringnya dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi ya, biasanya ini ya. Lalu ini sendiri atau ditunjuk siapa? Sendiri ya, sama kan gurunya masih bisa lah kita ini sendiri. Nah di tahapan observasi itu saya melakukan 3 tahapan Bapak Ibu, pra, observasi, pasca. Nah di pra, Bapak Ibu guru kami mengumpulkan RPP-nya. Kemudian saya lihat apakah RPP-nya sesuaikah dengan ujian pembelajaran, terus media yang dipakai apa nanti, untuk melihat apakah RPP nanti bisa dilaksanakan gurunya atau tidak di dalam kelas. Biasanya revisi itu dari guru memberikan RPP atau modul ajarnya, biasanya direvisi di bagian LKPD dan asesmen biasanya. Pak, Bu, nih LKPD maunya bagaimana? Kalau yang diferensiasikan LKPD-nya sesuai dengan pengelompokan kemampuan belajar muridnya ya kan ya, yang tinggi, sedang, kemudian rendah ya kan LKPD-nya berbeda. Anak yang tinggi nanti
tidak disamakan dengan kelompok yang sedang atau kelompok yang rendah. Cara mereka mengerjakan lembar kerjanya seperti itu. Kemudian asesmen, kita samain dulu nih persepsinya. Pada saat Bapak Ibu mengajar, kapan Bapak Ibu melakukan asesmen? Awal, tengah, akhir. Oke, di awal apa? Asesmen awal, diagnostik kognitif ya. Oke. Di tengah, pada saat proses pembelajaran, asesmen apa yang digunakan? Observasi, oke. Untuk kerja, presentasi diskusi, oke. Di akhir jelas ya, asesmen akhir, oke. Nah, Bapak Ibu yang sering salah persepsi itu di asesmen prosesnya itu. Di proses, kan proses pembelajaran anak berkelompok benar ya? Apakah Bapak Ibu mengambil nilainya saat dia berkelompok? Kalau dia bentuknya jurnal ataupun observasi bisa ya. Tapi kalau dia mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran bisa tidak? Tidak. Kenapa Bu? Bu Uri, kenapa nggak bisa? Kalau ketercapaian pembelajaran dilihat dari individu per anak. Iya. Sedangkan dalam diskusi kan mereka saling berbagi peran. Iya. Otomatis tujuannya itu tidak lengkap, tidak ini Bu, maksudnya terbagi gitu loh Bu, siapa yang bagian ini. Iya betul sekali. Bu, spin lagi. Wow. Boleh spin lagi Bu, silakan. Ridiculous. Ini boleh wakilnya. This is ridiculous. Nah, itu. Itu itu. Harus konten Bu, dana Bu ya. Oke, terima kasih. Betul ya yang disampaikan oleh Bu Uri. Yang mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena anak kan berkelompok. Tapi yang terjadi, termasuk di sekolah saya, Bapak Ibu sebelum dikoreksi kemarin ya, guru-guru itu ngambil nilainya dari LKPD itu lah Bu. Berarti kalau kelompok ini nilainya misal 80 semua nilainya. Iya Bu, bisa nggak gitu Bapak Ibu? Nggak bisa kan, kemampuan anaknya berbeda. Kita nggak bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajarannya dari kerja kelompok. Nah nanti Bapak Ibu kalau mau mengukur ketercapaian tujuan pembelajarannya di akhir, asesmen akhir. Boleh pada saat hari itu selesai pembelajaran, atau mau Bapak Ibu kumpulin nih berapa tema, pikirin lagi bagaimana yang sudah terjadi, bagus belum, begitu kan, sudah terlaksana belum. Nah, setelah refleksi kita akan mengevaluasi itu proses menilai atau melihat kinerja yang sudah kita laksanakan sesuai belum dengan indikator yang diharapkan. Jadi dalam kegiatan kelompok kita harus menentukan dulu tujuan awalnya apa. Nah, untuk mengevaluasi nanti kita akan menilai indikatornya apa, ketercapaian dari tujuan awal tadi. Itu terus Bapak Ibu, dari refleksi sampai dengan evaluasi, begitu terus-terusnya ya. Jadi kalau kita seandainya nih refleksi sudah, kemudian perencanaan sudah, implementasi sudah, kita evaluasi sudah, ternyata belum tercapai, berarti data awal refleksi kita ternyata pada saat dievaluasi ini belum mencapai apa yang kita harapkan. Kita kan akan mengulang lagi kan siklusnya dari awal. Refleksi awal kita ambil data dari mana? Hasil evaluasi. Betul, dari hasil evaluasi. Itu yang kita jadikan refleksi awal kembali. Baru implementasi lagi, begitu seterusnya sampai kapan Bu? Sampai dengan hal yang diharapkan. Gitu. Nanti kita akan bentuk
Oke, kita akan berdiskusi ini secara kelompok Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menuliskan, mungkin dipakai ini bisa ya, pakai plano bisa per kelompok. Kita akan mendiskusikan itu bagaimana gombal Bapak Ibu yang ada di sekolah ini yang sudah berjalan kemarin. Bapak Ibu nanti tuliskan refleksi awalnya, perencanaannya apa, implementasinya apa. Nah kan evaluasinya belum ya kan ya. Nah kita akan membuat evaluasinya pada hari ini Bapak Ibu. Ya, kita evaluasi apakah hal itu sudah terlaksana atau belum. Kalau Bapak Ibu nggak buat dalam bentuk tabel nggak akan kelihatan hasilnya. Hasil evaluasinya itu sudah tercapai atau belum nanti. Begitu ya. Nah, bagi kelompoknya itu aja lah Pagi. Dari Pagi 1, 2, 3, 4 begitu seterusnya ya. 4. 2 4 1 2 3 4 1 Yuk, Pau. 2 3 4 1 2 3 4 Ibu 1 2. 1 2. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu berkumpul. Kelompok 1 2 3 4 ya. Berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Gak apa-apa lah. Ya, kita sama-sama yuk. 5, 2. Nanti ada yang 5 orang nanti ya. Apa entah? Ayo berapa? Kerja. 2. Sini, Evi dual. Sono. Ini. Bapak Ibu, saya boleh minta tuliskan nama Bang. Bapak Ibu di tempel sini. Biar saya manggilnya siapa? Ya. Oh, dibagi boleh. Atur aja Bu Wahyu. Tolong ya, ini kita semua. Oh, ketemunya GTK semua. Ini nih, yang banyak nih. Ini gurunya berapa? 3. 3 itu. Nah, bolehlah 1 ke sana. Pep. Silakan, siapa? Gak apa-apa. Uri sini dong. Nah ya, atau Pak Guri atau siapa boleh lah ya. Oke. Ini ya, waduh ya. Apa namanya? Planonya ya? Oh, bagian Pak. Ini siapa? Oh, teknik ya. Sini. Nih Pak Dika. Pak Dika. Nanti dah lengket. Jadi siapa yang sini? Oh, ya. Uri bisa di sana. Siapa ini? Ada Pak Andika. Aku tuh tahu. Pakai Pam di dada lem. Oke, Bapak Ibu. Materi yang sudah saya bagikan di sana di halaman berapa ya? Halaman 14 ya. Di slide ke-14 di situ kan saya buat tabel. Tapi nanti Bapak Ibu tuangkan di dalam kertas planonya ya. Nah, misalnya perencanaannya Bapak Ibu gurunya merancang pembelajaran berdiferensiasi 1. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, misalnya perencanaannya. Yang ketiga, melakukan refleksi di kelas, misal ya. Kemudian implementasinya, bagaimana implementasinya? Membuat
modul ajar yang terdiferensiasi misalnya ya enggak. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi tadi. Kan sesuai dengan perencanaan, itulah yang dilaksanakan di implementasi Bapak Ibu ya. Kemudian evaluasinya bagaimana? Kalian lihat di tambahin satu ya, hasil yang diharapkan satunya. Hasil yang diharapkan atau tujuan pembelajaran kombelnya apa? Itu selesai implementasi apa sebelum evaluasi apa gitu? Enggak, di awal kalau hasil yang hasil. diharapkan. Tujuan. Pada saat kita sudah merefleksi awal, sudah kita mau ada masalahnya nih, solusinya ini, ya enggak? Solusinya di perencanaan. Apa? Dari guru melaksanakan pembelajaran diferensiasi tadi. Misal, kan tadi masalahnya siswa yang ABK. Kalau kami tadi ya enggak? Berarti nanti apa hasilnya? Terpenuhinya kebutuhan belajar si anak ini tadi dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Nanti dievaluasi Bapak Ibu akan mengukur pada saat pelaksanaan terpenuhi enggak yang anak ABK terpenuhi enggak kebutuhan belajarnya. Kalau dia belum, berarti ada yang salah di perencanaan dan implementasi kita. Nah, yang kita buat hari ini Bapak Ibu, evaluasinya tidak harus yang sudah sukses. Dalam artian jabarkan yang sebenarnya sudah terjadi di sekolah ini aja, kombel yang sudah berjalan saja. Kalau memang Bapak Ibu mengira implementasinya belum maksimal, artinya kan harus ada siklus kedua Bapak Ibu. Oh, dari hasil monitoring dan evaluasi, ternyata pada saat kami melakukan implementasi di kelas, misal nih kalau yang tadi diferensiasi ya, gurunya pada saat ngajar di kelas, ternyata dia tidak sesuai dengan modul ajar. Dia ngajarnya masih berbasis teks misalnya, sehingga hasil implementasi refleksi awal. Misalnya Bapak Ibu mau ngapain nih? Mau di kombel itu mau apa? Akhirnya mau apa gitu? Berarti sebelum implementasi berarti Bu? Iya. Berarti urutannya dari tabel itu berarti? Ya, tabel itu ditambahkan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan refleksi awal, hasil yang diharapkannya apa? Oke. Gitu ya. Bentuknya nggak harus tabel begitu Bapak Ibu. Mau bentuk kereta api, bentuk pohon, bentuk apa silakan ya. Mungkin sampai dengan istirahat kita masih mengerjakan hari ini. Mudah-mudahan setelah istirahat selesai kita presentasi ya Bapak Ibu. Siap. Oke, silakan. Bikin apa Berlianti? Yes. Apa Endi? Endi apa yang terjadi di pelajaran hari ini? Atau pelajaran ini? Adaptasi biru. Angkasa. Angkasa 2. Kami Kompas. Saya kira tadi cantik kok apa peta atau apa gitu. Ternyata retak lah ya. Panitia sudah bilang sudah waktunya kita isoma ya. Kita istirahat dulu. Tapi nanti usahakan setelah istirahat kalau bisa Bapak Ibu sudah siap dengan kelompoknya masing-masing. Jadi biar kita cepat ya. Nah waktunya juga 1
isoma itu masih ada satu materi lagi sebenarnya. Yang Ya, jadi kalau bisa ini clear. Setelah istirahat kita presentasi sebentar, habis itu satu materi lagi. Itu ya. Oke, yuk ke isoma semuanya. Ada deh, yuk. Masa ada